Event Global Sembiring kelas Puli PS3 dari kelompok 7. Perkenalkan, nama saya Wahyu Kristianto Pardosi, kelas 10 PS3, saya dari kelompok 7. Teori kabut disebut juga teori nebula. Teori tersebut dikemukakan oleh Immanuel Kant dan Simon de Laplace. Menurut teori ini, mula-mula ada sebuah nebula yang baur dan hampir bulat yang berotasi dengan kecepatan sangat lambat, sehingga mulai menyusut. Akibatnya, terbentuklah sebuah cakram datar bagian tengahnya. Penyusutan berlanjut dan terbentuk matahari di pusat cakram. Cakram berotasi lebih cepat, sehingga bagian tepi-tepi cakram terlepas membentuk gelang-gelang bahan. Kemudian, bahan dalam gelang-gelang memadat menjadi planet-planet yang berevolusi mengitari matahari. Sekitar 4,6 miliar tahun yang lalu, tata surya kita belum terbentuk. Ruang tersebut hanya diisi oleh sekumpulan gas dan debu yang kita kenal sebagai nebula. Kondisi tersebut tidak bertahan lama. Ada suatu perubahan yang terjadi pada nebula. Perubahan tersebut dapat dipicu oleh lewatnya suatu bintang masif ataupun ledakan supernova. Dilansir dari NASA, apapun pemicu perubahannya, yang pasti awan debu tersebut runtuh dan mulai membentuk suatu piringan. Menurut M.M. Wolfson dalam jurnal The Solar System, Its Origin and Evolution tahun 1991, awan debu yang runtuh menjadi piringan berupa aliran material yang turbulen, menciptakan daerah padat yang bergerak secara sembarangan di daerah yang kurang padat. Piringan tersebut terus berputar dan mengumpulkan awan debu lain di sekitarnya, menjadi suatu piringan raksasa. Peningkatan volume tersebut turut meningkatkan tekanan terutama di daerah inti piringan. Menurut teori awan debu, peningkatan tekanan menyebabkan atom-atom hidrogen dalam daerah inti piringan saling bertabrakan dan membentuk atom helium. Perputaran piringan terus terjadi, memicu reaksi fusi berantai dari tabrakan hidrogen dan helium dan kemudian membentuk suatu inti bintang muda. Bintang muda tersebut kemudian akan berkembang menjadi inti tata surya kita yang kita sebut sebagai matahari. Matahari merupakan bintang pasif. Matahari mengubah sekitar 99% awan debu yang ada menjadi dirinya sendiri dan menyisakan sekitar 1% awan debu yang tetap berada dalam jangkauan gravitasinya. Teori planetesimal. Teori planetesimal dikemukakan oleh Thomas Crowder Chamberlain dan Forrest Ray Moulton. Menurut teori ini, matahari sebelumnya telah ada sebagai salah satu dari bintang-bintang yang banyak di langit. Suatu ketika, bintang berpas-pasan dengan matahari dalam jarak yang dekat. Karena jarak yang dekat, tarikan gravitasi bintang yang lewat sebagian bahan dari matahari atau mirip lidah raksasa tertarik ke arah bintang tersebut. Saat bintang menjauh, lidah raksasa itu sebagian jatuh ke matahari dan sebagian lagi terhambur menjadi gumpulan kecil atau planetesimal. Planetesimal melayang di angkasa dalam orbit mengitari matahari dengan tumbukan dan tarikan gravitasi. Planetesimal besar menyapu yang lebih kecil dan akhirnya menjadi planet. Sekitar 4,6 miliar tahun yang lalu, matahari telah terbentuk, namun tata surya juga bumi belum terbentuk. Menurut teori planetesimal, ada suatu bintang masif yang lewat dengan matahari. Jaraknya yang dekat menyebabkan gravitasi keduanya saling menarik dan menghasilkan panas pada permukaan matahari. Ketika bintang tersebut bergerak menjauhi matahari, pasang pada permukaan matahari ikut tertarik, menyebabkan serpihan gas yang terpisah. Namun, gas yang terpisah tersebut tetap berada di sekitar matahari karena gravitasi matahari yang sangat besar. Dilansir dari Universe Today, serpihan gas tersebut kemudian bersatu dengan debu, batu, dan material lainnya menjadi lebih besar dan membentuk planetesimal. Planetesimal memiliki ukuran yang beragam, dari mulai beberapa kilometer saja hingga ratusan kilometer. Planetesimal yang terbentuk tetap berada dalam gravitasi matahari dan kemudian mendingin. Planetesimal menciptakan cakram yang terus berputar dan merupakan cikal bakal inti planet. Inti planet terus berputar mengakibatkan suhu tinggi dan membuatnya tetap dalam keadaan cair. Namun bagian luas planetesimal mendingin dan memadat membentuk planet. Planetesimal melahirkan bumi dan planet-planet lainnya di tata surya. Selain planet, juga planetesimal diperkirakan membentuk komet, asteroid Trojan, objek sabuk Kuiper, dan semua objek ruang angkasa yang membentuk
tata surya kita. Teori planetesimal ini diterima selama beberapa puluh tahun, namun kemudian ditemukan kelemahannya. Gas yang membentuk matahari disatukan oleh gaya gravitasi yang sangat kuat. Namun, ketika gas tersebut ditarik, keluar gaya gravitasi yang menyatukannya akan melemah. Dilansir dari How Stuff Works, hal tersebut membuat gas memuai karena panasnya sendiri dan hampir akan hilang sebelum kondensasi terjadi. Artinya, planetesimal tidak akan terbentuk karena gas perlahan menghilang setelah tertarik keluar dari matahari. Teori pasang surut. Teori pasang surut pertama kali disampaikan oleh Buffon. Buffon menyatakan bahwa tata surya berasal dari matahari yang terlempar akibat bertumbukan dengan sebuah komet. Teori pasang surut yang disampaikan Buffon kemudian diperbaiki oleh Sir James Jeans dan Haller Jeffreys. Mereka berpendapat bahwa tata surya terbentuk oleh efek pasang gas-gas matahari akibat gaya gravitasi bintang besar yang melintasi matahari. Gas-gas tersebut terlepas dan kemudian mengelilingi matahari. Gas-gas panas tersebut kemudian berubah menjadi bola-bola cair dan secara perlahan mendingin, serta membentuk lapisan keras menjadi planet-planet dan satelit. Teori pasang surut pertama kali dikenalkan oleh seorang naturalis asal Prancis bernama Georges Louis Leclerc Comte de Buffon. Buffon mengemukakan bahwa planet-planet terbentuk dari puing-puing hasil tabrakan antara matahari dan komet. Namun teori ini banyak ditentang hingga akhirnya diperbaiki oleh seorang fisikawan dan matematikawan Inggris bernama Sir James Hopwood Jeans. Jeans mengemukakan bahwa planet-planet terbentuk akibat matahari yang nyaris bertabrakan dengan sebuah bintang. Saat bintang dan matahari akan bertabrakan, terbentuk gelombang pasang surut yang sangat besar pada matahari. Gelombang pasang surut ini bukan berupa air, melainkan gas-gas dan lidah api pada matahari. Gelombang pasang yang sangat besar tersebut tidak stabil secara gravitasi dan kemudian akan terpecah menjadi pecahan filamen gas. Pecahan tersebut akan kemudian ditarik oleh gravitasi bintang dan ikut menjauhi matahari. Gas dengan keterapan yang cukup akan terlepas dari bintang dan otomatis mengorbit pada matahari. Gumpalan filamen-filamen gas tersebut kemudian terus berputar dan menyedot material di sekitarnya. Gas paling jauh terus mendekat sehingga gas-gas paling besar mengalami kondensasi atau pengembunan dan secara bertahap membentuk planet besar. Teori awan debu atau protoplanet. Teori ini dikemukakan oleh Charles von Weizsäcker, kemudian disempurnakan oleh Gerard B. Kuiper pada tahun 1950. Teori protoplanet menyatakan bahwa tata surya terbentuk oleh gumpalan awan gas dan yang jumlahnya sangat banyak. Suatu gumpalan mengalami pemampatan dan menarik partikel-partikel debu membentuk gumpalan bola. Pada saat itulah terjadi pilinan yang membuat gumpalan bola menjadi pipih menyerupai cakram atau tebal bagian tengah dan pipih di bagian tepi. Karena bagian tengah berpilin lambat, mengakibatkan terjadi tekanan yang menimbulkan panas dan cahaya atau matahari. Bagian tepi cakram berpilin lebih cepat sehingga terpecah menjadi gumpalan yang lebih kecil. Gumpalan itu kemudian membeku menjadi planet dan satelit. Dasar teori protoplanet sendiri adalah matahari dan planetnya yang berasal dari kabut gas. Kabut gas ini sendiri tersebar tipis-tipis di angkasa dalam jumlah banyak. Karenanya, pengaruh gaya tarik antar molekul dalam kabut gas tersebut, perlahan-lahan kabut ini kemudian menjadi gumpalan yang kian padat. Keadaan ini sendiri disebabkan oleh gerak gas yang berputar dengan tidak beraturan pada kumpulan kaup. Namun, gerakan ini kemudian menjadi perlahan dan berputar yang memadatkan dan memipihkan kabut. Salah satu gumpalan yang mengalami pemampatan di tengah, sementara gumpalan yang kecil kemudian hanyut di lingkungan sekitarnya. Gumpalan di tengah inilah yang kemudian kita ketahui sebagai matahari. Suatu orbit atau garis edar adalah jalur yang dilalui oleh objek di sekitar objek lainnya dengan pengaruh dari gaya gravitasi. Gravitasi melengkungkan ruang, layaknya bola, melengkungkan karet dan membuat benda di sekitarnya bergerak lurus di area lingkaran. Orbit pertama kali dianalisis secara matematis oleh Johannes Kepler yang merumuskan hasil perhitungannya dalam hukum Kepler tentang gerak planet. Dia menemukan bahwa orbit dari planet dalam tata surya kita adalah berbentuk elips dan bukan lingkaran atau episiklus seperti yang semula dipercaya.
gerak bumi terhadap matahari dengan bentuk elips. Bumi mengorbit mengelilingi matahari dan bulan bergerak mengorbit mengelilingi bumi.